Udara malam di sebuah desa kecil di pinggiran Madura terasa begitu lembab. Angin laut berembus pelan, membawa aroma asin bercampur bau dupa yang samar. Di tengah perkampungan yang biasanya tenang itu, berdirilah sebuah warung baru yang aneh, warung yang membuat banyak warga gelisah sekaligus penasaran. Tulisan besar di papan kayunya berbunyi, "Warung Sembako Madura 24 jam murah, lengkap, berkah." Tapi anehnya, warung itu tak pernah tutup. Siang dan malam, lampunya selalu menyala terang. Pemiliknya, seorang lelaki berusia sekitar 40-an, bernama Pak Samin, tak pernah terlihat mengantuk. Tubuhnya tegap, wajahnya ramah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat orang merasa tidak nyaman. Tatapannya kosong, seperti sedang melihat sesuatu di balik tubuh orang yang diajaknya bicara. Warga awalnya senang. Mereka tak perlu khawatir kehabisan beras tengah malam atau mencari minyak goreng subuh-subuh. Tapi beberapa hari kemudian, keanehan mulai terasa. Warung-warung lain mendadak sepi. Padahal dulu, tiap pagi warung Bu Siti dan Bu Minah selalu ramai. Kini, hanya terdengar angin lewat. Entah kenapa, Bu, pembeli semua pada ke warungnya Pak Samin, keluh Bu Siti suatu malam sambil menatap jalan desa yang gelap. Padahal harga di sana lebih mahal. Loh, sahut Bu Minah. Iya, tapi orang-orang bilang, kalau belanja di sana rasanya adem, plong di hati. Kayak ketagihan, jawab Bu Siti pelan, lalu menunduk. Malam itu, saat semua rumah sudah gelap, Bu Siti yang tak bisa tidur memberanikan diri berjalan menuju warung Madura 24 jam. Lampunya menyala terang sekali, seperti siang. Tapi yang membuat bulu kuduknya meremang adalah suara seretan dari belakang warung. Pelan, panjang, berat, seperti kain basah diseret tanah. Srik, srik. Bu Siti menahan napas. Ia melongok dari balik pohon pisang. Di sana samar-samar terlihat bayangan putih melayang. Badannya dibungkus kain kafan, kepalanya miring, dan lehernya mengeluarkan suara kerap. Saat menoleh, Bu Siti langsung menutup mulut, tubuhnya gemetar, dan berlari pulang tanpa suara. Keesokan paginya, warga menemukan Bu Siti pingsan di depan rumahnya, wajah pucat, bibir membiru. Sejak hari itu, ia tak pernah lagi bicara normal. Hanya berulang-ulang menggumam pelan, "Jangan beli di sana, jangan beli di sana." Namun anehnya, warga justru semakin ramai berbelanja ke warung Pak Samin. Semakin banyak orang datang, semakin terang pula lampunya di malam hari, bahkan melebihi cahaya lampu jalan desa. Hari berganti, tepat saat malam Jumat, sebuah bayangan berjubah lusuh berjalan menyusuri jalan berdebu menuju desa itu. Di tangannya, sebatang tongkat kayu tua, matanya teduh, wajahnya sederhana, langkahnya mantap. Itulah Wali Paidi. Paidi datang bukan karena kabar biasa. Ia mendapat petunjuk dalam mimpi. Dalam tidurnya beberapa malam sebelumnya, ia melihat lautan api yang muncul di atas tanah Madura. Dan dari dalam api itu, muncul sesosok pocong hitam dengan mata merah yang berbisik, "Manusia sekarang menyembah dagangan, bukan Tuhan." Paidi terbangun dengan keringat dingin. Dan malam itu juga, ia langsung berangkat menuju arah yang ditunjukkan dalam mimpinya, desa yang kini punya warung sembako aneh itu. Begitu tiba, suasana desa terasa tidak wajar. Udara seperti berat, napas terasa sesak. Ia menyapa beberapa warga, namun mereka hanya tersenyum kosong. Ada yang bicara terbata-bata, seperti pikirannya sedang tidak fokus. "Assalamualaikum, Pak," ucap Paidi ramah kepada seorang lelaki tua di depan rumah. "Waalaikumsalam. Nak, kau orang luar ya? Mau beli di warung Pak Samin?" "Wah, bagus, bagus," jawab si kakek dengan tawa aneh yang serak. Paidi hanya tersenyum tipis, matanya menatap langit, lalu ke arah warung. Dari kejauhan, ia melihat bayangan putih melintas cepat di antara lampu-lampu warung. Detik itu juga, hatinya berdesir. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, gumamnya. Malam semakin larut. Paidi memutuskan untuk menginap di surau kecil di pinggir desa. Surau itu sudah lama tak digunakan, dindingnya rapuh, tapi suasananya tenang. Ia duduk bersila, menyalakan pelita kecil, lalu mulai berzikir. Namun baru beberapa menit, suara aneh terdengar dari luar jendela. Dag, 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 seperti langkah kaki berat melompat-lompat di tanah. Kemudian terdengar suara angin menjerit panjang.
Paidi berhenti berzikir, tapi tetap diam. Ia tahu makhluk itu ingin menakutinya. Pelan-pelan, ia membaca ayat kursi dengan penuh kehusyukan. Tapi begitu ayat terakhir keluar dari bibirnya, seluruh pelita padam sekaligus, gelap total. Dari luar, terdengar suara kain diseret, suara yang sama seperti yang didengar Bu Siti malam itu. Srek, srek. Paidi berdiri perlahan, menatap keluar jendela. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok pocong hitam, lebih tinggi dari manusia biasa, melayang tanpa kaki, matanya merah seperti bara api. Kain kafannya berlumur tanah dan darah kering. Pocong itu tidak menatap langsung, tapi kepalanya menunduk dan bergoyang seperti sedang mengamati Paidi. Lalu suara berat menggema dari segala arah. Jangan ikut campur, Paidi, ini wilayahku. Paidi menarik napas dalam. Ia tahu makhluk itu bukan jin biasa. Ia berdiri tegak, memegang tongkatnya, dan menjawab dengan tenang. Wilayahmu hanya tempat di mana manusia melupakan Tuhan. Tapi selama aku di sini, tak ada yang boleh memperbudak rezeki. Pocong itu mengeluarkan suara tawa panjang, menggema ke seluruh desa. Ha, ha, ha. Manusia serakah telah mengundangku sendiri. Aku hanya memenuhi janji darah. Dan seketika, dari arah warung sembako yang masih terang, terdengar suara jeritan panjang, jeritan manusia. Paidi berlari ke arah warung, namun ketika ia tiba, warung itu tertutup kabut tebal. Dari dalam terdengar suara seperti benda jatuh, disertai aroma busuk menyengat seperti bangkai. Ia menatap warung itu dengan tatapan tajam, lalu menggumam pelan. Baiklah, kalau memang ini sumbernya, aku akan hadapi langsung. Azan subuh hampir berkumandang. Angin berhenti berembus. Pohon-pohon diam seolah menahan napas. Dan di bawah cahaya bulan, Wali Paidi berdiri tegak, menatap warung yang kini seolah hidup dan bernafas dalam kegelapan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit ketika Wali Paidi keluar dari Surotua. Udara Madura terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti tanah dan burung-burung enggan berkicau. Langit tampak murung, seperti menyembunyikan sesuatu yang berat di dalamnya. Paidi berdiri sejenak di depan surau, memandang arah warung sembako Madura 24 jam yang masih terang, meskipun pagi sudah datang. Lampunya tak pernah padam. Itu sudah cukup menjadi pertanda bagi Paidi bahwa sesuatu di sana berjalan melawan kodrat alam. Ia berjalan perlahan menuju sumur desa untuk berwudu. Namun begitu ia menimba air, jantungnya berdegup. Air sumur itu keruh kehitaman, bukan lumpur biasa, tapi seperti darah yang sudah mengering lalu larut di dalam air. Subhanallah, bisiknya lirih. Paidi mencoba mencium air itu. Baunya menyengat, seperti bangkai. Ia menatap sekeliling. Tak ada seorang pun di sana, hanya sunyi yang membungkam. Tiba-tiba seekor ayam jantan berlari lewat di belakangnya, lalu jatuh mendadak mati tanpa sebab. Matanya menatap kosong, paruhnya terbuka, dan bulunya berdiri. Paidi menunduk, menyentuh leher ayam itu. Tidak ada bekas luka. Ia tahu, energi gaib sudah mencemari tanah itu. Beberapa jam kemudian, Paidi berkeliling desa untuk berbincang dengan warga. Namun semakin banyak ia bicara, semakin kuat pula rasa janggal di dadanya. Warga seolah tidak sadar ada yang aneh. Mereka bicara dengan nada lembut tapi kosong, seolah pikirannya ditutup kabut. Warung Pak Samin bagus sekali, Kiai, kata seorang pemuda desa. Kalau belanja di sana, hati saya tenang. Ibu saya yang sakit juga sembuh setelah minum air dari sana. Paidi mengernyit. Air dari warungnya? Iya, air galon yang dijualnya. Rasanya beda, dingin, segar, katanya sumber dari pegunungan Madura. Paidi tersenyum tipis, tapi dalam hatinya beristighfar. Ia tahu, rasa dingin dan segar itu bukan karunia alam. Itu pengaruh jin pelaris yang menanamkan rasa nyaman pada siapapun yang meneguk airnya. Ia pun meminta izin berkunjung ke warung itu. Pemiliknya, Pak Samin, menyambut dengan ramah. Warungnya besar, rak-raknya penuh barang, dan aroma dupa samar-samar tercium di sudut ruangan. Selamat datang, Kiai, ucap Pak Samin sopan. Ada yang bisa saya bantu? Saya hanya ingin berkenalan. Warung ini luar biasa ramai. Jarang ada usaha sekecil ini bisa buka 24 jam. Pak Samin tertawa pelan. Hehe,
Rezeki sudah diatur, Kiai. Selama kita ikhtiar, Allah pasti bantu. Kata-katanya terdengar manis, tapi matanya merah dan berair, seperti orang yang kurang tidur, atau lebih tepatnya orang yang tidak butuh tidur. Paidi memperhatikan tangan Pak Samin. Kukunya panjang dan hitam, seolah jarang menyentuh air wudhu. Paidi menatap sekeliling. Di belakang etalase, tampak tirai kain hitam menutupi ruang belakang. Dari sana, samar-samar terdengar suara detak langkah berat, seperti sesuatu melompat pelan. Warung ini ramai, ya? Tanya Paidi tenang. Alhamdulillah, Kiai. Semua lancar. Kadang saya pun heran, kenapa rezeki mengalir terus? Mungkin karena saya rajin sedekah? Jawabnya sambil tersenyum lebar. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Tatapannya kaku. Saat Paidi menyebut nama Allah dalam zikir pelan, Pak Samin tiba-tiba berhenti tersenyum, lalu wajahnya tegang. Kiai, jangan zikir di sini, ya. Takutnya pelanggan takut kalau dengar bacaan keras-keras, katanya tergesa. Nadanya berubah dingin. Paidi hanya mengangguk. Ia pamit. Tapi sebelum keluar, ia sempat melihat sesuatu di sudut bawah tirai hitam itu, ujung kain kafan kotor yang menjulur sedikit dari celah lantai. Innalillahi, desisnya dalam hati. Malam tiba, desa kembali sepi. Hanya warung itu yang masih terang seperti siang hari. Paidi berdiam di surau, menyalakan dupa kayu gaharu. Ia menutup mata, duduk bersila, dan mulai membaca wirid panjang untuk membuka hijab pandangannya. Tak lama kemudian, udara di sekitar surau berubah dingin. Asap dupa berputar membentuk lingkaran, lalu muncul bayangan hitam di dalamnya. Bayangan itu melayang, lalu berwujud pocong dengan wajah tertutup kain roba. Kain kafannya kotor berlumpur, dan dari kepalanya menetes cairan hitam. Makhluk itu tidak bicara, tapi suaranya bergema di kepala Paidi. Pergi dari sini, manusia. Ini bukan urusanmu. Paidi tetap tenang. Aku tidak mencari masalah. Aku datang untuk melindungi mereka yang tertipu. Kau bukan penguasa di sini. Bayangan itu melengking tinggi, lalu menghilang seperti asap. Tapi setelahnya, tanah di sekitar surau bergetar. Dari luar terdengar suara gaduh orang berteriak, kambing mengembik, ayam berlarian. Paidi keluar dan melihat. Air sumur meledak seperti mendidih. Asap hitam keluar dari dalamnya, dan seekor ular besar meluncur keluar lalu berubah menjadi asap gaib, menembus langit. Astagfirullahaladzim. Paidi berbisik pelan, menancapkan tongkatnya ke tanah. Dalam hati, ia sudah yakin warung sembako itu bukan sekadar bisnis manusia. Ada perjanjian darah antara Pak Samin dengan jin pelaris, dan potong itu adalah penjaga perjanjian itu. Keesokan harinya, Paidi memutuskan menelusuri asal-usul Pak Samin. Ia menemui kepala dusun. Lelaki tua itu awalnya enggan bicara, tapi akhirnya membuka suara setelah Paidi menunjukkan tanda tasbih dari gurunya. Pak Samin, dia bukan orang sini, Kiai, ucap kepala dusun dengan nada rendah. 3 tahun lalu dia datang tiba-tiba, katanya dari Sampang. Dulu dia hidup miskin, sering pinjam uang, tapi tiba-tiba, dalam semalam, dia buka warung sebesar itu. Dalam semalam, Paidi menatapnya heran. Yah, besok paginya warung sudah berdiri. Kayu, rak, barang dagangan semua lengkap. Katanya dia dapat rezeki tak terduga. Kepala dusun terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan suara bergetar, tapi sejak itu, tanah di sekitar warung jadi aneh, Kiai. Tiap malam, sapi kami gelisah, dan kadang kami dengar orang mengaji dari dalam tanah. Pernah ada anak kecil main di belakang warung. Besoknya hilang, tak pernah ditemukan. Paidi menunduk, matanya memejam, napasnya berat. Sudah saatnya kebenaran disingkap, katanya pelan. Malam berikutnya, ia kembali berdiri di depan warung itu. Angin berhenti, langit seperti tertutup kabut hitam. Lampu warung berkelip-kelip, lalu menyala makin terang. Dari dalam, terdengar suara tawa. Bukan tawa manusia. Paidi menancapkan tongkatnya ke tanah, menatap lurus ke arah tirai hitam di dalam warung. Keluarlah, wahai yang disembunyikan dalam dusta. Aku tahu kau menipu manusia dengan janji rezeki. Udara mendadak membeku. Lampu padam, suara gonggongan anjing menggema di seluruh desa. Dan dari kegelapan itu, perlahan
muncul cahaya merah di balik tirai, dua bola mata menyala menembus malam. Paidi tahu, inilah awal pertarungan besar. Tapi ia tak gentar. Dalam hatinya, ia bersiap. Karena malam ini, ia akan berhadapan langsung dengan pelaris pocong yang telah memperdaya seluruh desa. Malam itu, bulan tampak pucat di langit Madura. Angin berhenti berembus. Udara menjadi berat, pekat, seolah seluruh alam menahan napas menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Wali Paidi berdiri tegak di depan warung Madura 24 jam, tempat yang selama ini menyimpan kegelapan. Lampu-lampu di sekelilingnya berkelip pelan, lalu mati satu persatu, menyisakan hanya cahaya bulan yang temaram. Warga desa yang biasanya masih berkeliaran malam-malam kini menutup pintu rapat-rapat. Tak seorang pun berani keluar. Mereka tahu, ada sesuatu yang tak kasat mata sedang bangkit malam ini. Paidi menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Suara kayu bertemu tanah itu menggema aneh di antara keheningan. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu melantunkan ayat suci pelan tapi tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Begitu kalimat terakhir keluar, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah timur, menghantam warung dengan keras. Tirai hitam di dalam warung itu terbuka dengan sendirinya, dan dari dalam muncul asap tebal berwarna abu kehitaman. Suara seretan terdengar lagi pelan, berat, panjang, srei, srei. Lalu dari balik asap itu, muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang kotor, basah, dan robek di beberapa bagian. Kepalanya miring, kain kafannya terbuka sebagian, memperlihatkan wajah hitam membusuk dengan mata merah menyala. Bau busuk menyengat langsung menusuk hidung Paidi. Akhirnya kau datang juga, manusia pengganggu. Suara itu berat, menggema, bukan keluar dari mulutnya, tapi dari udara di sekitar Paidi. Paidi tak gentar. Ia menatap sosok itu dengan mata tajam. Kau bukan penguasa di sini, jin terkutuk. Mengapa kau menipu manusia dengan rezeki haram? Potong itu tertawa keras. Tawanya seperti suara batu digesek besi. Mereka sendiri yang memanggilku. Aku tak menipu. Aku hanya memberi apa yang mereka minta. Uang, dagangan, pelanggan. Mereka menyembahku dengan ketamakan mereka sendiri. Petir menyambar di kejauhan. Langit mengguntur. Bumi bergetar. Paidi menggenggam tongkatnya erat. Tidak, kau menyesatkan mereka. Aku datang bukan untuk berperang, tapi untuk membebaskan. Potong itu mengerang marah. Tubuhnya bergetar. Kain kafannya berkibar seperti diterpa angin dari neraka. Lalu dengan kecepatan yang tak masuk akal, ia melompat ke arah Paidi. Brak, tanah bergetar keras. Paidi melompat ke samping, tongkatnya beradu dengan tangan makhluk itu. Seketika percikan api muncul dari benturan gap mereka. Suara zikir keluar dari mulut Paidi, semakin keras setiap kali makhluk itu menyerang. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Potong itu mengaum, mengeluarkan suara seperti 1000 jeritan. Tubuhnya membesar, menjadi setinggi pohon kelapa. Matanya menyala makin merah, dan dari lubang hidungnya keluar asap hitam berbentuk wajah-wajah manusia yang menangis. Paidi berzikir makin cepat. Langit mulai hujan rintik-rintik, namun hujan itu bukan air melainkan butiran pasir halus yang terasa panas di kulit. Astagfirullah, ini bukan hujan biasa, gumam Paidi pelan. Dari kejauhan, warung Madura 24 jam mulai bergetar. Rak-rak sembako roboh, botol minyak pecah, dan dari lantai yang retak keluar tangan-tangan kecil seperti milik anak-anak yang menangis. Mereka berusaha keluar, namun tertarik lagi ke dalam tanah. Paidi tahu itu adalah roh-roh yang terjebak dalam perjanjian pesugihan. Kembalilah kalian ke tempat asal, jangan biarkan diri kalian diperbudak, seru Paidi dengan lantang. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan cahaya putih keluar dari ujungnya, membentuk lingkaran di sekeliling warung. Suara jeritan terdengar dari segala arah, membuat langit bergetar. Potong itu mengamuk. Kau pikir kau bisa mengusirku? Aku sudah menanamkan akar di sini. Manusia sudah menyembahku. Mereka memberiku darah tiap malam. Seketika, dari dalam warung keluar Pak Samin pemilik warung. Tubuhnya gemetar, matanya merah menyala, dan di tangannya ada pisau besar. Ia berjalan ke arah Paidi sambil berteriak histeris. Pergi, Kiai. Kau mau hancurkan rezekiku?
Aku sudah bayar mahal untuk ini. Paidi menatapnya iba. Sadar, Samin, kau sudah diperdaya. Itu bukan rezeki, tapi racun yang membunuh hatimu. Pak Samin menjerit, lalu berlari ke arah Paidi, mengayunkan pisau. Tapi sebelum pisau itu menyentuh tubuhnya, Pocong itu menjerit keras seolah kesakitan. Rupanya, setiap kali manusia di bawah kendalinya melukai orang saleh, makhluk itu ikut tersiksa. Paidi memanfaatkan momen itu. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu membaca doa penghancur sihir. Allahu Akbar, dengan namamu yang maha perkasa, aku hancurkan setiap tipu daya setan yang menyesatkan. Tongkatnya menghantam tanah, tanah bergetar. Petir menyambar warung itu, dan seketika dinding warung retak lebar. Dari dalam retakan, muncul cahaya merah menyala seperti bara api. Pocong itu berteriak melengking tinggi. Ah! Warga yang mendengar dari dalam rumah menutup telinga mereka, karena suara itu mengguncang hati. Beberapa orang pingsan, ayam berhamburan, dan pohon kelapa di sekitar warung roboh satu persatu. Paidi terus melantunkan doa. Pocong itu menggelepat di udara, berusaha menyerang, tapi setiap kali ia mendekat, cahaya dari tongkat Paidi membakarnya sedikit demi sedikit. Kain kafannya mulai gosong, tubuhnya mengecil, tapi matanya masih penuh kebencian. Kau pikir kau menang, manusia? Aku tak mencari kemenangan, tapi kebenaran, balas Paidi tegas. Tiba-tiba, pocong itu menghilang bukan lenyap, tapi menyusup ke tubuh Pak Samin. Seketika tubuh lelaki itu kaku, matanya putih, dan suaranya berubah berat. Kalau begitu, aku gunakan tubuhnya untuk menghancurkanmu. Paidi memejamkan mata. Ia tahu, inilah titik paling berbahaya. Ia tidak bisa melukai manusia yang kerasukan, tapi juga tidak boleh membiarkan makhluk itu merajalela. Ia mengangkat tangannya, lalu berdoa lirih. Ya Allah, jangan biarkan hamba-Mu menjadi alat setan. Kembalikan ruhnya ke jalan-Mu. Angin berputar semakin kencang. Petir membelah langit. Tubuh Pak Samin melayang di udara. Kain kafan pocong muncul di sekelilingnya membentuk pusaran hitam. Paidi menatapnya tanpa gentar, menancapkan tongkatnya lagi, dan berteriak keras, "Biiznillah, keluar engkau dari jasad ini, wahai jin terkutuk." Cahaya putih memancar dari tongkat, menyambar tubuh Pak Samin. Pocong itu berteriak panjang, tubuhnya terbelah satu bagian membentuk asap hitam, satu lagi berubah menjadi tengkorak berasap. Allahu Akbar, ledakan cahaya terjadi. Warung sembako itu roboh sepenuhnya. Asap menutupi langit, suara angin meraung seperti ribuan arwah menjerit. Dan setelah semuanya reda, hanya suara azan Isya yang terdengar dari kejauhan, menggema lembut, menenangkan bumi yang baru saja dilanda pertempuran dahsyat. Paidi terkulai, tapi matanya tetap terbuka. Ia tahu, pertempuran ini belum selesai. Ia berhasil melukai pocong pelaris itu, tapi belum menghancurkannya sepenuhnya, karena dari balik keruntuhan warung, samar-samar, terdengar suara tawa kecil yang menakutkan. Hah? 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 Kau pikir bisa menghapus perjanjian darah semudah itu, Paidi? Angin malam menggulung kuat di atas desa kecil itu. Langit tampak hitam pekat tanpa bintang, seolah alam ikut menahan napas menunggu pertempuran yang akan menentukan nasib banyak jiwa. Wali Paidi berdiri tegak di depan warung sembako Madura 24 jam yang kini tampak seperti mulut neraka terbuka. Dindingnya bergetar, papan namanya jatuh, dan cahaya merah menyala dari dalam seakan ada api yang menyala tapi tak membakar. Pocong itu kembali muncul dari belakang warung. Tubuhnya lebih tinggi, matanya menyala merah menyilaukan, kain kafannya kini terbuka di beberapa bagian menampakkan daging busuk yang menggantung. Bau anyir dan amis darah menyengat hidung Paidi, namun wajahnya tenang. Hanya sedikit berkeringat karena hawa panas yang kini keluar dari arah warung. Wali Paidi, kau bukan lawanku. Kembalilah sebelum kau hancur bersama mereka. Suara itu bergema, berat, seperti datang dari dalam tanah. Pocong itu tak bicara dengan mulut, melainkan dengan getaran yang mengguncang dada siapapun yang mendengarnya. Paidi menatapnya dengan tajam. Aku tidak datang untuk berperang, aku datang untuk menegakkan kebenaran. Kau telah menyesatkan banyak orang, menutup mata mereka dengan keserakahan. Pocong itu tertawa. Keserakahan? Bukankah manusia itu sendiri yang datang padaku? Aku hanya memberi apa yang mereka mau.
Uang, ramai pembeli, kemewahan. Mereka yang memintanya, bukan aku yang memaksa. Langit tiba-tiba bergetar, petir menyambar pohon kelapa di belakang warung hingga roboh. Api kecil menyala di tanah. Paidi menancapkan tongkat kayu miliknya ke bumi dan mulai melantunkan ayat kursi. Suaranya tenang tapi kuat, setiap lafaz keluar dengan getaran yang membuat udara di sekitar ikut bergetar. Daun-daun kering berputar, dan dari dalam tanah, terdengar suara rongan panjang jeritan makhluk-makhluk halus yang terbakar oleh kalimat suci itu. Pemilik warung yang sebelumnya pingsan kini tersentak bangun. Matanya terbuka lebar, tapi pupilnya hitam pekat. Dari mulutnya keluar suara parau yang bukan suaranya sendiri. Jangan ganggu dia, Paidi, ini bukan urusanmu. Tubuhnya melayang sebentar lalu terhempas keras ke tanah, namun ia kembali berdiri dengan gerakan kaku. Pocong itu kini tampak menyatu dengannya. Wali Paidi memejamkan mata. Astagfirullah, jadi kau jadikan manusia ini wadahmu, wahai makhluk laknat. Ia mengangkat tangannya, membaca surah Al-Muminun ayat 115 hingga 118 dengan penuh kehusyukan. Semakin lama ia membaca, semakin keras jeritan keluar dari tubuh pemilik warung itu. Api merah mulai membungkus tubuhnya. Tapi bukan api dunia itu, api dari alam gaib yang melambangkan siksaan bagi roh yang terikat dosa. Tiba-tiba dari arah belakang warung muncul bayangan lain, sosok berjubah hitam, berwajah kabur, hanya menampakkan mata kuning terang. Ia berbisik di telinga pocong itu, "Jangan biarkan dia tahu rahasiamu. Bunuh dia sekarang." Pocong itu mengerang, tapi Wali Paidi sudah lebih dulu berteriak, "Bismillahirrahmanirrahim." Cahaya putih menyambar keluar dari tongkatnya. Bayangan hitam itu terbakar, menjerit hingga lenyap menjadi debu. Namun pertarungan belum berakhir. Pocong pelaris itu kini tampak semakin besar, hampir menutupi warung yang sudah setengah hancur. Dengan suara bergemuruh ia berkata, "Kau pikir aku ini jin biasa? Aku adalah roh manusia. Aku dulu pedagang. Aku diserahkan sebagai tumbal agar warung ini terus hidup walau pemiliknya berganti. Mereka menanam perjanjian di kuburanku. Aku hanya menagih janji." Wali Paidi terdiam sejenak. Ada rasa iba di dalam hatinya. Ia menatap wajah makhluk itu di balik rupa mengerikan itu, tersisa sorot mata manusia yang terjebak. "Jeti, kau dulunya manusia." Pocong itu bergetar. "Iya, aku dulunya seorang saudagar di tanah ini. Aku tamang. Aku menipu orang. Aku menimbun harta dan tak pernah berbagi. Saat aku mati, tubuhku dikubur di tanah ini, tapi arwahku tak diterima. Seorang dukun datang ke kuburanku, membuat perjanjian agar aku membantu siapapun yang memberi sesajen padaku. Kini aku terikat selamanya di warung ini." Suasana menjadi hening. Hanya angin berhembus dan suara kain kafan yang berdesir. Paidi menghela nafas panjang. "Kalau begitu, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan memutus rantaimu. Kau bukan lagi milik dunia ini. Kau harus pulang." Pocong itu menjerit, "Tidak, aku tak bisa. Aku takut. Neraka menungguku." Wali Paidi menatap langit dan berdoa dengan penuh khusyuk. "Ya Allah, jika hamba ini dulu tersesat karena nafsu, maka terimalah tobatnya. Jangan biarkan ia tersiksa di dua alam." Ia menutup mata, memegang tongkatnya dengan erat. Cahaya biru lembut keluar dari tanah, melingkari tubuh pocong itu. Suara azan tiba-tiba terdengar dari kejauhan, meski belum waktu salat. Getaran itu menenangkan. Pocong itu menatap Paidi dengan mata berkaca-kaca. "Apakah aku akan diampuni?" Paidi tersenyum. "Tidak ada dosa yang tak bisa diampuni bila kau sungguh bertobat." Air mata ya. Air mata dari makhluk gaib itu menetes jatuh ke tanah. Tubuhnya perlahan memudar, kain kafannya luruh menjadi debu putih, lalu menghilang bersama angin. Pemilik warung yang kerasukan jatuh tersungkur, nafasnya tersengal, wajahnya penuh air mata. Aku tak tahu kalau ini dari pesugihan. Aku cuma mau warungku laku. Paidi, aku bodoh. Aku serakah." Wali Paidi menatapnya lembut. "Setan selalu masuk lewat pintu ketamakan. Tapi kau masih bisa menutup pintu itu dengan taubat." Dari langit, hujan rintik turun. Api merah yang sempat membara kini padam. Warung sembako itu runtuh perlahan. Hanya menyisakan papan kayu terbakar yang masih mengeluarkan asap tipis. Di antara runtuhan,
Paidi memungut batu kecil, batu hitam mengkilat yang terasa dingin, jimat pesugihan yang dipakai pemilik warung. Ia membungkusnya dengan kain putih, lalu menanamnya di tanah sambil membaca doa pemutus ikatan jin. Malam itu, seluruh desa terang oleh cahaya petir terakhir. Setelah itu, sunyi. Hanya suara jangkrik yang kembali terdengar. Pertarungan selesai. Tapi hati manusia belum tentu sembuh secepat itu. Wali Paidi menatap horizon dengan mata sendu. Banyak yang ingin cepat kaya. Tapi lupa, rezeki sejati datang dari kesabaran dan ridha. Bukan dari perjanjian gelap. Ia pun berjalan perlahan meninggalkan puing-puing warung itu, menuju surau kecil di ujung desa untuk menunaikan syalat tahajud mengucap syukur atas berakhirnya kegelapan malam itu. Fajar mulai merekah di langit timur Madura. Udara masih dingin dan tanah berembun, tapi setelah semalam diguncang oleh pertempuran antara cahaya dan kegelapan, desa itu terasa lebih hidup. Burung-burung mulai berkicau pelan, dan suara azan subuh dari surau di ujung jalan menyelimuti suasana pagi dengan ketenangan yang luar biasa. Wali Paidi duduk bersila di teras surau. Wajahnya tenang. Matanya menatap lurus ke arah matahari yang perlahan menembus kabut tipis. Tongkat kayu peninggalan gurunya diletakkan di sampingnya, masih meneteskan aroma kayu cendana yang semalam menjadi saksi betapa dahsyatnya pertempuran antara dirinya dan pocong pelaris warung sembako Madura 24 jam. Di hadapannya, beberapa warga sudah berkumpul. Ada yang masih gemetar karena semalam menyaksikan langsung keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ada juga yang menangis terseduh karena merasa bersalah mereka dulu sering berbelanja ke warung itu, meski sudah mendengar bisikan-bisikan gaib tentangnya. Seorang ibu tua mendekat sambil membawa air hangat dan segenggam kurma. Paidi, maafkan kami, Endu, kami semua buta, kami cuma ingin rezeki. Tapi ternyata kami malah ikut memperkuat kekuatan setan itu. Wali Paidi menatap lembut, tersenyum pelan. Tak ada manusia yang sempurna, Bu, tapi setiap kesalahan selalu punya jalan pulang. Yang penting, setelah ini jangan lagi serakah. Jangan mencari rezeki dengan jalan kotor, meski kelihatannya cepat. Ibu tua itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kami akan ingat, Wali. Tak lama, pemilik warung itu datang berjalan tertatih. Wajahnya pucat, matanya sembab bekas menangis. Di tangannya, ia membawa karung kecil berisi pecahan kayu, batu hitam, dan sisa-sisa jimat yang semalam digunakan sebagai perantara pesugihan. Ia berlutut di depan Wali Paidi sambil menangis terisak. Wali, maafkan aku. Aku sudah menghancurkan ketenangan desa ini. Aku hanya ingin usahaku maju. Tapi aku tak tahu kalau yang kubuat justru mengundang iblis. Aku rela kehilangan semua ini, asalkan aku diampuni. Wali Paidi menatapnya tanpa bicara cukup lama. Lalu ia bangkit perlahan, menatap mata lelaki itu dalam-dalam. Kau masih punya hati, karena kau masih bisa menyesal. Tapi taubat bukan cuma di mulut, nah, kau harus buktikan dengan perbuatan. Bangun kembali warungmu. Tapi kali ini dengan doa dan kerja keras. Bukan dengan jimat, bukan dengan darah. Aku akan bantu doakan. Lelaki itu terisak makin keras. Ia mencium tangan Wali Paidi, mencucurkan air mata yang terasa hangat di telapak tangan Paidi. Aku janji, aku tak akan mengulangi lagi. Aku akan buka warung kecil, tapi halal. Wali Paidi mengangguk. Ingat, rezeki halal yang sedikit lebih nikmat daripada harta haram yang banyak tapi membuatmu jauh dari Allah. Setiap butir nasi yang kau dapat dari usaha yang jujur, itu adalah doa yang menjelma menjadi berkah. Langit perlahan berubah warna. Cahaya jingga menembus awan, memantul di atap rumah warga yang basah oleh embun. Di kejauhan, terlihat beberapa lelaki muda mulai membersihkan sisa puing warung yang terbakar semalam. Tidak ada lagi hawa panas, tidak ada lagi bisikan aneh. Yang tersisa hanyalah aroma tanah basah yang tenang. Namun, ketika mereka menggali tanah di lokasi bekas warung itu, mereka menemukan sesuatu yang aneh, sebuah kendi tanah liat berisi darah kering dan kain kafan robek. Warga spontan mundur ketakutan. Tapi Wali Paidi segera berdiri, mendekat tanpa ragu. Ia memegang kendi itu dengan hati-hati, lalu mengumandangkan kalimat tauhid sambil menutup matanya. Allahu Akbar. Begitu lafaz terakhir keluar, kendi itu retak dan hancur menjadi debu di tangannya. Angin berhembus lembut,
membawa aroma wangi seperti bunga Kamboja yang jatuh di makam para wali. Paidi tahu, itu tanda bahwa roh yang tersesat semalam sudah benar-benar kembali ke tempatnya. Ia berbisik lirih, "Semoga engkau tenang di alam sana, wahai hamba Allah yang dulu tersesat oleh tamak." Para warga yang melihat kejadian itu menundukkan kepala, sebagian menitikan air mata. Mereka sadar, semalam bukan hanya tentang perang antara wali Paidi dan makhluk gaib, tapi juga perang antara iman dan keserakahan dalam diri manusia sendiri. Beberapa hari kemudian, suasana desa berubah total. Warung sembako Madura 24 jam kini sudah rata dengan tanah. Di tempat itu, atas saran wali Paidi, warga membangun musola kecil sebagai pengingat agar mereka tak kembali pada jalan yang salah. Musola itu diberi nama Nurul Taubat, cahaya dari Taubat. Setiap malam Jumat, warga berkumpul di sana membaca Yasin dan tahlil bersama. Tak ada lagi hawa panas atau gangguan aneh. Bahkan, pemilik warung yang dulu terlibat kini menjadi orang yang paling rajin azan. Ia kini hidup sederhana, menjual hasil bumi seadanya, tapi wajahnya selalu cerah dan damai. Suatu malam, Wali Paidi duduk di tangga musola sendirian. Angin laut Madura berhembus lembut, membawa suara jangkrik dan aroma bunga melati. Ia tersenyum sendiri, mengenang peristiwa yang hampir membuat satu kampung hancur hanya karena satu hal kecil. Rakus, manusia sering lupa, gumamnya pelan, bahwa rezeki bukan tentang seberapa banyak yang kau dapat, tapi seberapa besar rasa syukurmu terhadap yang sedikit. Ia menatap langit, di antara awan, seberkas cahaya jatuh menimpa kubah musola kecil itu, membuatnya tampak berkilau seolah dipeluk oleh rahmat Tuhan. Paidi tersenyum, menunduk, lalu menutup matanya sambil berzikir. Malam itu tenang, tak ada suara aneh, tak ada bisikan gaib, hanya kedamaian yang menyelimuti seluruh penjuru desa. Dan sejak hari itu, nama Wali Paidi kembali menjadi legenda di Madura. Bukan karena kekuatannya melawan makhluk halus, tapi karena ia mampu menghidupkan kembali hati manusia yang hampir mati karena cinta dunia.